Nah ini saya eh, ini kita baku tanya ya Pak Ustadz dulu yang nanya duluan ke saya gitu. Boleh bang, ya abang dulu lah, nggak apa-apa. Saya menghormati tamu. Silakan tamu untuk Oh nanya iya. duluan gitu. Mm. Eh, ada enggak? Ini mungkin pertanyaan yang ya artinya saya belum terlalu tahu. Artinya silsilahnya Nabi Muhammad itu ada kah? Ada bang, banyak. Di Google pun abang cari silsilah Nabi Muhammad keluar tuh. Artinya dia seorang anak juga manusia gitu ya. Ya, nah Nabi Muhammad itu nabi bang, manusia bukan Tuhan. Sama kayak Yesus. Nah Nggak ini ada Nabi Muhammad itu nggak mau beliau dituhankan. Bahkan beliau melarang mengkultuskan beliau. Ada hadisnya, janganlah kamu mengkultuskan aku, kata Nabi Muhammad. Sebagaimana Nasrani mengkultuskan Nabi Isa sampai mereka menuhankannya. Ah, jangan sampai seperti itu, kata Nabi. Nggak boleh. Karena dia seorang nabi, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Kalau silsilahnya ada, Bang. Ada. Sampai dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam ada silsilahnya. Atau Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim ada juga silsilahnya. nah ini saya mau luruskan yang tadi yang eh, teman tadi yang sebelum saya ini dibilang kenapa umat Kristen itu dilarang menikah dua kali atau bercerai-berai. Ya, silakan Abang tanggapi dulu lah. Saya dengar dulu. Silakan, Bang. Itu ada tertulis itu Pak Ustadz. Gimana? Tat yang bening dong, Apa Mah. ya? Apalah request kalian ini, tat yang bening dong. Ah, kacau juga ya kawan-kawan saya ini. Aduh, 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 aduh. Eh, posting ulang lah, biar ada yang bening nyangkut gitu. Kau minta yang bening, request yang bening, tapi kau kagak mau posting ulang. Mana ada yang mau datang dia? Ah, sabar teman-teman yang di YouTube ya. Kak Asti. Nanti saya tanyain itu ya Kak Asti. Gampang. Silau Tat. Apa? Silau. Ya sambil ngobrol-ngobrol dulu lah Pak Ustadz. Saya mau cari ayatnya itu ya. Apa yang sudah Nah, cari dulu dipersatukan Bang. Allah tidak boleh Silakan. dipercerai-beraikan sama manusia. Ya, iya, saya tahu itu. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Saya tahu. Nggak perlu abang cari dalilnya. Kenapa bang? Dengan ayat itu Gimana kenapa? Pak Ustadz? Iya tadi kan Pak Ustadz tanya ke teman yang sebelumnya tadi. Hmm. Teman sebelumnya tadi kulihat ku ikuti terus dia nggak bisa jawab gitu. Jadi saya buktikan Mm-mm. ada Ya, tertulis itu. kalau begitu saya mau tanya bang, kalau disatukan oleh Tuhan sesama lelaki gimana bang? Ya, Hmm? ini sudah keluar jalur Pak Ustadz. Kita diciptakan itu, manusia diciptakan itu ada laki-laki sama perempuan. Waduh. Artinya berpasangan namanya pasangan. Eh, Berarti oh. laki-laki sama perempuan. Bang, ini ada bang videonya banyak bertaburan bang ya. Abang silakan aja buka. Eh, Apa Bang? Apa Bos? bentar, bentar. Saya bukakan dulu, biar abang lihat gitu ya. Hmm. Sabar ya bang ya. Saya mau bukakan abang sesuatu nih ya. Iya buka-buka Pak Ustadz. Biar Nah, kita di sini sama-sama tahu. nih. Nih bang, pernikahan ya bang ya. Nah, laki-laki dengan laki-laki diberkati di gereja bang. Nah,
tuh. Ini kan laki-laki sama laki-laki nih ya disatukan oleh Tuhan. Kayak gimana tuh? Mereka disatukan oleh Kalau Tuhan. begitu sesat. Apa nggak boleh dipisahkan mereka ini? Itu sesat itu. Bukan Ah, tidak masuk sesat. di ajaran itu. Sesat, Dosa itu. dosa. Artinya bang apa kayak gini? Ayat itu ya bang ya yang Anda sampaikan itu tidak ada rinciannya. Yesus kagak pernah mengajarkan masalah nikah. Masalah nikah itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Kayak gitu. Nggak ada rinciannya. Apa yang dipersatukan ya? Kalau yang dipersatukan sesama lelaki gimana coba? Itu tertulis di buku Taurat. Barang Iya. siapa menceraikan istrinya. Namanya Iya. istri ya perempuan. Masa Iya. iya istri laki-laki? Bang, ayat yang tadi, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat itu yang saya kupas, yang saya maksud. Gimana kalau Ya. ya, seperti video tadi, laki-laki sama laki-laki disatukan oleh Tuhan, apakah mereka tidak boleh dipisahkan lagi, atau hanya ambeien yang memisahkan mereka? Makanya kan Kan makanya kayak tadi. gitu, hanya ambeien yang memisahkan mereka itu berarti. Abang ini, Artinya kalau begitu, artinya kalau melawan kehendak-kehendak kayak ini aku mengarah ke Muslim ya, keluar dari jalur-jalur yang diinginkan oleh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa namanya? Dosa kan? dosa. Kalau Ya kita bang, sama. kalau kita di Islam itu kayak gini bang, ada namanya rukun nikah. Rukun nikah Hmm. itu ada 5. 5 itu apa aja? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada wali, terus ada sigot. Sigot itu apa? Akad dan mahar. Kalaunya dari 5 ini tidak terpenuhi, nggak sah nikahnya. Ibaratnya ya, ada mempelai laki-laki, mempelai wanitanya nggak sah nikahnya. Atau mempelai perempuannya nggak ada, laki-lakinya yang ada nggak sah juga nikahnya. Jadi harus ada lawan jenis gitu. Kalaunya cuma dipersatukan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah, kayak tadi gimana? Disatukan oleh Tuhan sesama lelaki tuh. Hanya ambeien yang memisahkan mereka pasti tuh. Kan gitu. Karena nggak ada aturannya. Yesus nggak pernah ngajarin rincian nikahnya seperti apa. Nah, ini sudah jelas tertulis kalau mereka begitu, berarti mereka ialah yang tanggung sendiri, bakal tanggung sendiri dosa yang mereka perbuat. Ini kan ajaran, artinya orang mau ikut, yang percaya ikut. Lah, Kalau enggak ya, kalau gimana? Kalau dia dipersatukan dengan hewan? artinya diajarkan, ini kan pengajaran buat kita, nikah dengan perempuan artinya istri itu kan sudah jelas, sudah tahu perempuan. Kalau dia memang tidak mau ikut, ya sudah, berarti itu dosanya sendiri yang bakal dia tanggung. Itu beda materi bang, beda materi dari ayat yang Anda bahas. Bukan beda. Saya tahu kalaunya masalah perceraian itu kecuali berzina, saya tahu beda materi, itu masalah cerai, bukan masalah nikah. Bukan masalah nikah. Yang saya bahas ini masalah nikah. Kan kawan kita Kristen termasuk abang mendalilkan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya yang namanya disatukan kan apapun bisa disatukan kan gitu. Artinya nggak ada rinciannya gitu loh bang. Yesus memang nggak ada ngajarin nikah itu, nggak ada. Kayak gimana? Nah, untuk ini Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi ya. Kalau di Muslim diperbolehkan kita nikah sampai berapa kali begitu? Tolong jelaskan. Baik bang, ini bang ya, kalaunya untuk di Muslim itu ketat bang. Islam ini datang malah membatasi sebenarnya.
Islam itu Hmm? datang membatasi. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga, Bang. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nikahilah ya wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, menikah satu saja. Tuh, diperintahkan kayak gitu. Nah, ukuran adil itu kayak gimana? Di An-Nisa ayat 129. Kagak boleh condong ke salah satu istri. Jangan dipikir enaknya aja gitu. Orang yang lebih condong ke satu istri, kalau dia berpoligami, di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah. Nauzubillahi min dzalik, Bang. Banyak aturannya dalam Islam itu. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami. Coba kalau kita lihat ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menyinggung poligami, tidak pernah melarang poligami Yesus. Gak pernah. Bahkan nabi-nabi terdahulu Salomo, ya, Daud, Salomo 700. Daud juga istrinya 700, gundiknya 300. Tuh bayangkan, kayak dulu Islam datang membatasi. Kalau kagak mampu adil, ya, menikah satu saja. Tuh bayangkan tuh, Islam datang memperumit, ya. Membatasi gitu, membatasi. Jadi jangan salah sangka, Bang, bahwa di Islam membolehkan beristri lebih dari satu. Sebenarnya ajaran beristri lebih dari satu itu sudah semenjak dulu sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, Islam datang membatasi itu. Kagak boleh lagi lebih dari satu kalau kagak mampu adil. Gitu, Bang. Terus Kenapa? menikah siri itu bagaimana? Punya istri nikah siri itu bagaimana? Kalau menikah siri itu menikah secara agama, bukan secara administrasi negara. Catatan sipil kok nikah siri. Berarti Gitu. disahkan agama gitu. Hanya sah dalam agama, tidak diakui oleh negara gitu. Gitu, Bang. Tapi abang nggak tahu gitu kalau Yesus keturunan dari poligami, Bang. Yesus itu hasil dari poligami loh. Masa abang nggak tahu? Maksudnya di poligaminya di sini di mana? Di Abraham, di Di Daud. Ishak, Di Daud. 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 Makanya kan Matius 1 pasal 1 itu, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, Ya, betul. anak Abraham. Ya, betul. Dari istri Daud yang keberapa tuh? Daud istrinya 1000 loh. Istrinya 700, gundiknya 300. Yang menurunkan Yesus istri keberapa? Istri Ya, ke-12, Bang. sebelum Daud. Iya, yang menurunkan Yesus Tahu itu, saya, Bang. menurunkan Daud silsilah sebelum- Yesus, menurunkan silsilah Yesus itu dari istri yang Bang. ke-12. Daud sebelum manusia ada, itu sudah tertulis saya akan mengutus anak-anak saya begitu. Nah, yang digenapi itu ya ini, yang kita muliakan, yang kita sembah sekarang ini. Ya gini, Itu janji Bang. Allah. Gini, andaikan Daud tidak berpoligami, nggak ada Yesus hari ini, nggak ada. Karena Daud berpoligami dengan istrinya Berseba yang ke-12, Berseba dengan Daud menurunkan Salomo, Raja Salomo. Tahu kan Raja Salomo? Kalau di tempat kami Nabi Sulaiman gitu. Raja Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Gitu. Joakim dengan Hana atau anak itu menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu moyangnya dari hasil poligami. Dari istri yang ke-12. Bersyukurlah ada poligami. Karena ada poligami, Kristen punya Tuhan.
Gitu bang. Heeh. Itu di mana ya tertulis itu yang lengkap begitu istrinya Daud ini? Matius 1 pasal 1. Anda bisa googling juga Daud dengan Bersyeba. Silsilah Daud, silsilah Yesus sampai Bersyeba gitu. Di sini kan tertulis cuman anak Daud, anak Iya. Abraham, Kalau Ishak. kalau rinciannya kan banyak di Alkitab Anda itu beberapa gitu, pindah-pindah dia ceritanya. Nah itu yang kita imani sekarang ini, yang Matius 1 ini. Jadi Matius 1 kan itu silsilahnya. Nah, itu istri Daud yang keberapa? Istri Daud dengan Bersyeba. Coba aja Bang nanti buka ya. Pelajari silsilah Yesus dari Yesus ke Bersyeba gitu. Ah, nanti ketemu tuh ke atasnya sampai ke Daudnya. Gitu. Nantilah itu dicari Bang. Saya hanya menyampaikan aja. Mungkin bisa dipelajari setelah ini. Setelah habis diskusi. Nah, yang penting kan Abang udah tahu gitu. Yesus itu hasil dari poligami. Kemarin itu ada yang membantah saya Bang. Namanya pendeta Dede ya. Pendeta Dede. Pastor Dede gitu. Yusuf itu ya. Daud itu merebut istri dari Uria Berseba. Itu Daud berzina katanya. Kurang ajar saya pikir. Karena kagak mau pendeta itu, pastor itu disebut Yesus keturunan hasil dari poligami, dituduhnya pula Nabi Daud berzina. Malah tambah parah jadinya. Artinya apa, moyang Yesus orang pezina gitu. Nauzubillahi min dzalik itu pendeta. Kurang ajar kali itu. Itu Bang. Tanya aja Nah, ini kalau abang nggak percaya, tanya sama pendeta abang nanti. Silakan. Saya nggak mengada-ngada Bang. Saya nggak bakalan saya menyampaikan yang mengada-ngada, nggak mau. ini sudah kita kembali ke ini ya yang disematkan ini Bang, maksudnya. Yesus itu Tuhan itu abang nak bertanya sama saya gitu. Sebenarnya kalau kita bahas itu sih bisa. Ini kan yang saya ambil dari kata-kata Edis. Itu kata Edis. Iya memang betul. Berarti kalau Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan berarti dong. Dia kita imani sebagai Tuhan karena apa? Firman Tuhan. Loh, berarti abang mau mengatakan Tuhan yang punya Tuhan gitu. Berarti Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan. Maunya kayak gitu kah? Firman Bang. Sebentar Bang ya, sebentar. Kalau yang dibilang kata Edis itu betul. Ya, betul. Kalau Anda membenarkan kata Edis, Yesus mempunyai Tuhan. Berarti Yesus sendiri bukan Tuhan, betul? Bang, bentar ya. Tuhan. Bentar ya. Saya ambil air putih. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Minum bentar tadi. Oke. Udah. Abang buka ayat apa? Ini tertulis yang dibilang Yesus punya Tuhan, ya. Baru abang tanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Ku bantah, salah.
Oh, jadi kayak gini aja bang, kalau abang membantah ya salah kata abang. Yesus juga Tuhan gitu. Ya, Yesus yang punya Tuhan ini berarti dia juga ini Tuhan. tertulis di Yohanes 13. 13 nomor 13. Bentar, kita nanti ke Yohanes itu. Kamu Kalau menanya abang mengatakan Yesus itu Tuhan, bang ya, berarti kayak gini. Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan gitu. dia itu dalam bentuk firman, penggenapan firman, Bang. Firman dari yang firman Allah yang kalian sebut. Ya, Allah itu yang Bang, Anda kan sepakat kata Edis. Betul? Yesus punya Tuhan, betul? ya, Yesus, ya status Yesusnya di situ apa? Tuhan atau bukan? status Yesus Tuhan atau Bukan. Tuhan. Tuhan. Tuhan atau Tuan? Tuhan. Ha ha ha. Tuhan. Berarti Tuhan Yesus gitu. Ya, Nah, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan gitu. Bapa. Dia kan anak Iya. Allah, anak yang Jadi Yesus yang Tuhan mempunyai Tuhan lagi gitu. kita imani sekarang itu ya Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Artinya dia firman dari Tuhan Allah Saya atau nggak bahas ke firmannya, Bang. Nggak bahas ke firmannya, saya hanya ingin tahu status Yesusnya aja. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, berarti Yesus yang Tuhan ini mempunyai Tuhan lagi. di Tuhan sini punya Tuhan Bang. gitu. Gimana Tuhan punya Tuhan? Maksudnya? Nggak ada yang bakalan ketemu kita Bang kalau baku bahas yang begini. Artinya saya ngikuti kata ayat Alkitab saya gitu. Kata-kata ayat Alkitab Anda, yang mana yang Anda mau ajukan sama saya? Coba Yohanes 13 ayatnya yang 13. 13 Yohanes. Akulah guru dan tuan itu Bang, tuan itu. Itu ada hanya Bang, ada hanya itu. Itu kurios, bukan teos itu. Maksudnya? Bahasa aslinya kurios, bukan teos. Kalau teos baru Tuhan. Kalau kurios itu bukan Tuhan. Pemimpin, junjungan. Gak ada Yesus secara spesifik mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gak ada. Tapi kalau Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai Tuhan, itu ada Bang di Bible Anda. Gitu. Kalau Yesus mempunyai Tuhan, dia ada. Dengan spesifik mengatakan bahwa dia punya Tuhan, ada Bang. Makanya kata Edis, Yesus punya Tuhan. Kalau kata abang, Yesus juga Tuhan, berarti Tuhan mempunyai Tuhan gitu. Sudah kayak gitu, Tuhan mempunyai Tuhan, ada berapa Tuhan jadinya? Kan pusing pula. Ya, makin kacau gitu loh Bang. Kenapa Bang? Karena kita sebut dia Yesus, kita bilang boleh Tuhan karena dia memiliki otoritas ilahi Bang. Memiliki otoritas ilahi. Bang, abang tahu nggak di kitab abang itu? Barang siapa yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, itu adalah penyesat Bang. Di mana lagi itu Bang? Nah, kita buka ayatnya ya. Baik. Nih, saya bukakan buat abang ya. Lah, kok saya mengadi-ngadi? Aduh. Bentar ya, saya bukakan dah buat abang. Abang nih kagak percaya sama saya ya. Bentar.
Sabar ya Bang ya. Di mana ya? Sebentar. Bentar Bang. Oh, kok Matius? 1 Yohanes sabar, 1 Yohanes 5 nomor 7 kah? 2 Yohanes apa 1 Yohanes ya? Bentar ya. Nah, nih, Bang, mari kita baca ya. Nih. Ini Alkitab ya. Sabda versi Alkitab Sabda. 2 Yohanes ya. 2 1 Yohanes nomor 7. ayat 7. Oke. 2 Yohanes itu ayat 7. Ya. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalaunya mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia orang benar. Tapi kalau mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, ini penyesat katanya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Enggak diakuinya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan gitu datangnya. Yang ngakui sebagai Tuhan, apa katanya? Nih, itulah si penyesat dan antikristus. Ini baru saya dengar ayat begini nih. Nah, makanya abang nih ayatnya ya, buka abang ya. 2 Yohanes 1 nomor 7 Alkitab Sabda. Jadi bang, yang mengakui Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan itu adalah penyesat dan antikristus. Itu nggak ngadi-ngadi ke ayat itu. Masalahnya ngadi-ngadi bang. Ini jelas nih. Atau saya mau bukakan di sini kah? Sama aja yang di sini sama di layar saya nih, sama. Al-Quran juga ada yang Al-Quran lama juga ya kayak gitu kata-katanya. Oh ngadi-ngadi? nah itu apa bang? Nih bang, nih saya bukakan di sini aja bang ya, di kitabnya ya, di fisik ya. Nanti abang nggak percaya, nih surat Yohanes ya, ini Alkitab ya, teman-teman ya, ya Alkitab ya, tuh ya. Nah kita baca. apa Alkitab apa itu bang? Itu kitab apa? Aduh. Alkitab Deuterokanonika, oke? Kita buka. Ya lanjut. Surat Yohanes ya, yang kedua. Nih. Sebab banyak penyesat telah bermunculan di dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Sama kan? Jadi kalaunya Anda mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan, maka Anda penyesat dan antikristus Anda gitu. Bukan mengada-ngada itu. Mau di fisik, mau di laptop sama aja bang.
Hmm. Gimana? Apakah Anda merasa puas? Makanya Yesus bilang, Bang, ya dia itu manusia bukan Tuhan gitu. Ah, udahlah, Abang mikir aja dulu dah, ya. Silakan Abang berpikir gitu. Gak mungkin juga, Bang, Tuhan dilahirkan oleh manusia, gak mungkin. Pikirlah, Dia pikir dengan waras lah, Bang. Mm-mm. Ini ya, mumpung ini, Bang, ya, mumpung Pendeta Yusuf PI mengajari Anda nih, gitu. Abang kalaunya nanti ya akhir bulan datang ke gereja, Abang kasih 10% dari gaji Abang. Ya, kasih 10% Abang diajari nyembah manusia. Lebih baik sama saya aja ya, akhir bulan kasih 20% dengan Pendeta Yusuf PI gitu. salah kalau bilang sembah Nanti manusia. bulan depan Abang kagak bakalan nyembah manusia lagi. Saya ajarin gitu. Macam Kalau mana? sembah manusia di agama Kristen. Ah, kenapa? Kalau abang bilang saya sembah manusia, saya suruh pindah agama. Hmm. Iya, Yesus kalau manusia bukan? gereja iya 10% per puluhan kita kasih. Hmm. Kita kasih. Hmm. Tapi kalau mau bilang sembah manusia, mending aku pindah agama begitu. Ya, Yesus manusia bukan? Bisa aja tuh, orang juga Bang, pakai uang apa. Yesus manusia bukan? Saya tanya dulu Nah, dah. ini susah mau dijelaskan nih Pak Ustadz. Artinya sudut Kan pandang susah. kita ini berbeda. Bentar, saya mau jujur dengan kejujuran Abang. Saya mau tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, Manusia. roh, Itu yang Abang sembah. firman. Iya, firman yang jadi manusia. Manusia Iya, Yesus dia itu bukan- yang Anda sembah. Bukan manusia yang seperti manusia seperti kita begitu loh. Iya. Karena Tapi dia kan belum jauh dia sebelum- dilahirkan Maria, jauh firman sebelum yang manusia. menjadi manusia, kan kayak gitu doktrin Abang. Yesus itu Firman manusia. yang menjadi manusia, dalam Oke. bentuk manusia, Nah, bukan manusia membentuk begitu. manusia. Yang Anda tuhankan yang mana? Artinya dia, ini saya kasih contoh ya Pak Ustadz. Ya susunan ya. Ini yang dari langit. Baik, Yang- baik. Saya dengarkan dulu Abang, tapi habis ini saya ngajak Anda berpikir ya. Silakan dulu. Ya dibilang Allah Subhanahu Wa Taala orang Islam itu apa? Nah, nanti dulu Bang, ya nggak usah nyeberang-nyeberang gitu, biar kita bahasnya Tuhan satu-satu. Allah. Tuhan Allah yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia ini itu. Oh. Yang baru yang bawahnya ini dosa, artinya dosa manusia. Yang di tengah-tengah inilah dia, makanya dia bilang nabi mana yang ada ngomong tidak ada yang mau datang melalui kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh. Itulah dijadikan dia, artinya sebelum jauh manusia ada, manusia mau jatuh ke dalam dosa, dia sudah ada, artinya tapi belum diwujudkan sebagai wujud manusia. Makanya Yesus itulah penggenapan firman. Oh. Baik. Boleh saya tanya jawab sama Abang sedikit ya. Mari kita berpikir. Bang. Oh, Abangnya minum. Abang manusia, saya kan juga manusia nih, ya. Iya. Sama Iya. kita ya. Sesama manusia. Kalau kita makan nasi pantas enggak, Bang? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran? Ya nggak pantas lah Nggak. kotoran. Ya. Ada yang tidak pantas ya bagi manusia, betul? Ada. Begitu juga bagi Tuhan, Bang. Ada yang nggak pantas bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia, Bang. Nggak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu diludahi manusia. Kagak pantas Tuhan itu dibunuh manusia. Kagak pantas Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Anda ini Kayak gitu kita yang ciptaan dia saja, Bang. Ya, artinya Anda ini paham nggak?
bentar bang, kita yang ciptaan Tuhan saja ada yang gak pantas bagi kita gitu, apalagi bagi Tuhan. Saya kan sudah jelaskan tadi Bang, dia anak manusia berupa firman begitu Bang. Artinya yang ingin menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, semua umat manusia yang percaya kepada dia. Kalau tidak percaya sudah, yang seperti tadi abang bilang. Percaya kepada dia sebagai apa bang? Sebagai jalan kebenaran. Oh, sebagai jalan. Waktu itu dia ngomong sama siapa? Ya, Waktu itu dia ngomong sama siapa? Ada ngomong dia sama Kristen? nah ini abang. Saya memang setia ini, maksudnya saya setia ngikuti acaranya Pak Ustadz ini atau Abang Yusuf ini, saya nanti pasti mau kembalinya ke sana, ke mana, Israel begitu. Lah, ya kan kayak gitu. Dia kan diutus untuk Israel. Matius 15:24. Matius 10 nomor 30 nomor 5 dan 6. Dia diutus hanya untuk Yahudi, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Abang, bukan. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngaku sendiri kok dia diutus hanya untuk manusia. Bahkan bang, ini saya mohon maaf ya bang ya, mohon maaf sebelumnya. Bahkan bagi Yesus bang, orang yang di luar Bani Israel, ya, di luar Bani Israel yang menyebut Yesus Tuhan dan menyembah Yesus, bagi Yesus dia adalah anjing bang. Itu ada ayatnya. Gak percaya bang? Coba abang buka Matius 15:24-26 bang. Yang di luar Bani Israel yang menyebut Yesus Tuhan lalu menyembah Yesus. Matius 15 24-26. Bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Oh beda, bagaimana kata-katanya tadi? Coba Anda Matius baca 5 dulu, Bang. Matius 15:24-26. ayat 24-26. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkan kepada anjing. Kan gitu. Ada perempuan Samaria, Bang. Bentar. Bukan ceritanya ada perempuan Samaria ngikutin Yesus dengan muridnya. Kan gitu, perempuan Samaria itu teriak-teriak dia di belakang. Habis itu dia nyamperin Yesus. Lalu dia menyembah Yesus, lalu menyebut Tuhan, tolonglah aku. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Kata Yesus, bukan untuk orang di luar Israel. Lalu apa dia jawab? Tidak patut ya roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing, kata Yesus. Artinya apa? Ya, ajaran yang disediakan untuk Yahudi nggak pantas diajarkan keluar Yahudi. Itu maksudnya. Bagi Yesus bang, di luar Israel, menyembah dia, menyebut dia Tuhan, bagi dia anjing gitu. Itu udah ayatnya. Tanya aja pendeta Anda. Saya bukan mengada-ngada gitu ya, tapi saya bantu abang gitu untuk memahami apa yang diajarkan Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan Kristen bang, nggak kenal Kristen. Yesus tidak bawa Kristen, Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen, nggak pernah gitu. Itu. Bahkan Yesus nggak tahu juga, nggak ada gereja di zaman Yesus. Nah, salah kalau begitu salah. Kenapa dia? Maksudnya dia mengajarkan orang yang baik, yang mau jadi baik, yang ajarkan kebenaran itu buat apa? Kalau bilang begitu, bang, dia ngomong
dia coba abang buka deh Matius 10 5 sampai 6, coba dibaca dulu. Bagus bang, seru. Soalnya abang mau belajar gitu. Semoga aja anda dapat hidayah. Coba baca Matius 10 ayat 5 sampai 6. ayat 5. Ya. Murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, artinya abang tidak mencerna ini kata-kata yang dibilang domba-domba yang hilang dari tanah Israel. Iya. Suku Israel itu ada berapa bang? Keturunan Yakub itu ada 12. 12 ya, betul. Terpencar ke sana kemari gitu. Itu yang maksud Yesus. Ajari mereka gitu, ajaran Yesus. Sampai ke ujung bumi, cari itu keturunan Yakub. Gimana sih? Gak ada hubungannya dengan Kristen bang. Gak ada. Gak ada. Yesus melarang ajaran dia diajarkan di luar Bani Israel, di luar Yahudi. Melarang dia. Karena dia nabi untuk lokal gitu. Coba abang deh ya, coba abang cerna. Ya, ini juga termasuk ada di Quran saya bang ya. Perkataan ini juga ada di Bible Anda. Coba Anda buka Matius 7 22 sampai 23. 21 sampai 23 dah. Kita kupas satu-satu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku, ya kan, yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya enyahlah orang-orang itu yang tidak mengikuti ajarannya, artinya yang menyadari kejahatan. Maksudnya betul. Bagaimana ya? Lihat ayat 22 itu. Yang menyebut Yesus Tuhan, itu agamanya apa? Terakhir, berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi agama yang menyebut Yesus Tuhan, kira-kira agama apa bang? Ya agama kita lah. Ya. Ada nggak agama Anda menuruti kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Ada nggak kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Nggak bakalan Anda temukan bang. Nggak ada. Makanya kata Yesus, pada hari akhir aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kalau saya cerna bang, kalau coba abang cerna baik-baik itu kata. Artinya dia pribadi kita manusia lah, orang ini jahat. Aku tidak mau kenal dia karena apa, dia jahat. Sudah aku kasih tahu. Gini bang, nggak perlu kita ubah. Gak perlu kita ubah Matius 7 perkataan Yesus itu. Ya, gak perlu kita ubah spesifikasinya yang melanggar seperti apa. Satu, memakai nama Yesus. Kan gitu. Mengadakan mukjizat pakai nama Yesus. Tapi kalau abang bilang kenapa, terus kenapa dia dilahirkan? Tadi kan abang bilang begitu. Apanya yang dilahirkan? Maksudnya abang bilang tadi begitu. Artinya apa tadi? Yang sebelum tadi apa? Tadi aku mau bantah juga tadi, cuman Pak Ustadz sudah langsung ke topik pembicaraan lain. Yang dilahirkan, enggak. Kalau yang seperti itu bang, kata saya, ayatnya juga ada di dalam Al-Quran saya. Perkataan Yesus itu diabadikan di Al-Quran saya tuh. Apa katanya? Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah.
pada hari akhir nanti Allah akan menghadapkan Yesus kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah di hadapan para penyembahnya, "Hai Isa, hai Yesus, waktu ku utus dulu," kata Allah, "apakah kamu pernah mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah Tuhan dan ibumu adalah Tuhan, dua Tuhan selain aku?" Kata 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 Allah. Ditanya langsung Yesusnya. Di situ Yesus bersaksi, maka jawabannya apa tuh? Pada hari itu aku akan berterus terang. Pada hari akhir aku akan berterus terang, kata Yesus. Apa jawabannya? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak patut aku mengatakan aku adalah Tuhan. Gak patut. Kata Yesus, kata Nabi Isa, tetapi aku menyerukan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kayak gitu. Dari mana dia mengajarkan menyembah dirinya? Nggak ada gitu. Makanya Matius 7 itu juga ada di Quran kami. Gitu Gini Bang. ya. Jadi tujuan itu kenapa? Artinya kenapa dia kita sembah, kita ikuti kenapa? Artinya kenapa dia dilahirkan gitu. Kalau Nabi Isa, kalau Yesus itu dilahirkan Bang, iya dia itu sebagai tanda rahmat untuk seluruh alam gitu. Dilahirkan tanpa orang tua laki-laki. Kami Artinya percaya buat Bang. Kami dengan Yesus itu percaya, umat Islam itu nggak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah itu sebenarnya Bang gara-gara ajaran Paulus dan Kristennya gitu. Coba Bang ya, kayak gini. Coba saya banding ya Yesus dengan ajaran Islam. Ya Bang ya. Yesus hari ke-8 disunat. Kami di Islam wajib sunat. Yesus selama hidup kagak pernah dia makan babi. Kami di Islam haram makan babi. Gitu. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kami di bulan Ramadan ditambah puasa Syawal, belum puasa lainnya. Juga 40 hari. Lebih mungkin. Gitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam, kami juga puasa gitu. Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, katanya dia dikapani. Gak ada dia dikasih jas kupu-kupu. Gak ada Bang. Kalau mati ya Islam, kami dikapani Bang. Terus waktu dia mencontohkan di Taman Getsemani, dia sujud lalu berdoa. Umat Islam di masjid sujud juga kayak Yesus. Sebenarnya ajaran Islam itu nggak ada bertentangan dengan ajaran Yesus. Nggak ada. Cuma yang bikin pertentangan itu setelah ada Paulus dan kroco-kroconya Kristen ini gitu. Tiba-tiba Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, mengutip Ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, kata Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Di Al-Quran kami, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Tiba-tiba Paulus datang. Tuhan 3 dalam 1. Dia melenceng udah dari ajaran Yesus gitu loh. Dia menyerukan Tuhan itu Esa. Terus kata Yesus di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus seperti apa di Lukas 4 nomor 8? Abang silakan buka tuh ya. Sembahlah Allah, kepada dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba hari ini Kristen menyembah Yesusnya. Nah, melenceng jauh Bang. Dia ngomong sembahlah Allah, bukan sembahlah dirinya. Kristen hari ini menyembah diri dia. Lukas 4 nomor 8. Abang kalau nggak percaya silahkan buka gitu. Saya nggak mau Bang bohong-bohong kayak gitu. makanya kan dibilang ini Bang ya.
dibilang ini Yesus, akulah jalan kebenaran. Artinya dia yang bilang ini Bang gitu. Ya, dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan Begitu. sampai kepada Bapa. Ya, Kan dia gitu. bikin kita, ibarat kita di sekolah ini, saya kasih gambaran ya, kita di sekolah ini ada guru, biar kita apa? Ada guru itu biar kita apa? Jadi tahu Hmm. jalan kebenaranmu kemana, kamu harus ngapain begitu. Ya. Makanya di Yesus ada itu karena perantara, pemisah, penghubung antara manusia dan Allah. Kenapa harus Sekarang saya balik tanya, Pak Ustadz. harus ada perantara? Kenapa, Bang? Abang tahu Makanya nggak? Gini, Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia ngomong bukan dengan Kristen, Bang, dengan muridnya Thomas dan Filipus. bagaimana? Waktu dia ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dia ngomong sama muridnya, sama Thomas dan Filipus. Gak ada sama Kristen. Gak ada. Karena Yesus kagak kenal Kristen. Dia diutus hanya untuk Yahudi gitu. Mau kayak gimana kita paksakan? Saya meyakini Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Beriman saya untuk kaum Yahudi. Enggak ingkar kami. Kami akui Yesus itu orang benar gitu. Tanya aja tuh umat Islam di bawah. Yesus itu orang benar. Orang benar kata teman-teman pasti. Nggak ada bertentangan ajarannya dengan ajaran Islam. Tiba-tiba Paulus dan kroco-kroconya ini yang bikin kacau. Yang mengubah ajaran Nabi Isa atau Yesus gitu. Sayang Nabi Isa itu Bang. Nabi paling berat, paling kejam dituduh. Ya, dituduh oleh manusia, banyak fitnahnya ngeri gitu terhadap beliau. Sayang gitu. Itu Bang. Jadi saya itu Bang menunjukkan jalan yang ajaran yang memang diajarkan oleh Yesus. Kristen itu Bang ya muncul di Antioquia setelah Yesus diangkat. 70 tahun setelah Yesus diangkat. Jadi waktu Yesus beserta murid-muridnya itu nggak ada kosakata Kristen Katolik, itu nggak ada. Dia menerapkan hukum ajaran Taurat gitu. Itu nggak ada dia mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Anda buka Yohanes 17 nomor 3 ya. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Artinya inilah kalau kamu pengen masuk surga. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia hamba Tuhan. Dia orang benar Bang, hamba Tuhan. Gitu. Islam pun mengakui, saya pun mengakui. Dia orang benar, hamba Tuhan. Tapi kalau dia sendiri Tuhan, ini kacau Bang. Dia nggak ada ngaku kayak gitu. Sekarang saya boleh bertanya Pak Ustadz. Silakan. Apakah Yesus Kristus itu sama Nabi Muhammad itu sama enggak? Artinya dalam tujuannya sama enggak itu? Sama. Soalnya Tuhan mereka satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu gitu. Sama tujuannya. Iya, untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Tuhan semesta alam gitu. Sama tuh. Ya itu maksud saya dari tadi. Tujuannya sama, untuk menyuruh manusia menyembah Allah, pencipta langit dan bumi. Terus dalam agama Islam ini apakah mensucikan Nabi Muhammad enggak? Bang, kami di Al-Qur'an kami ya, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bunyinya kayak gini. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Allah. Mereka semua utusan orang mulia gitu. Yesus dimuliakan, Nabi Muhammad dimuliakan, Abraham dimuliakan, semua nabi gitu. Kami muliakan. Makanya Bang, abang jangan heran kalau Yesus atau
Nabi Isa dituduh berzina, umat Islam marah, itu marah umat Islam. Atau Abraham dituduh berzina, nabi-nabi dituduh berzina, paling marah umat Islam, Bang. Enggak kayak gitu. Kami memuliakan semua nabi, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan gitu. Karena apa? Visi dan misi para nabi itu semuanya sama. Untuk apa? Menyeru manusia ke jalan Tuhan semesta alam. Makanya kami nggak pernah ada bertentangan dengan ajaran Yesus itu, Bang. Kalau dari mulut Yesusnya sendiri, yang bikin kita bertentangan itu adalah dari katanya, katanya, dari tulisan si A, dari tulisan si B, dari kesaksian si A, dari kesaksian si B. Itu yang bikin kacau. Gitu. Itu. Oh, gini ya Bang ya. Coba Anda buka di Yohanes 5:37, Bang. Semoga aja abangnya mau berpikir gitu. Kalau saya senang sama abangnya gitu, beliau mau baca, mau belajar. Yohanes 5:37. Apa kata Yesus di situ? Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Betul? betul. Nah, kata Yesus Tuhan itu nggak kelihatan. Iya memang. Iya. Di Keluaran Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Gitu. Di Islam ya Bang ya, di Islam Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kenapa? Karena mata kita yang terbatas. Mata kita ini mau lihat telinga ini aja nggak bisa, Bang. Padahal di sampingnya nggak bisa lihat telinga. Jadi sekarang gini Pak Ustadz, finalnya ini sekarang saya mau tanya ya. Berarti agama Islam itu akui Yesus itu akui. Iya, kami mengakui Nabi Isa itu orang benar, Bang. Mengakui itu juru selamat manusia yang percaya kepada Dia. Akui Kami enggak? mengakui Yesus itu juru selamat membawa Injil untuk Yahudi, itu betul. Untuk Yahudi. Iya, karena dia ngomong hanya untuk Yahudi. Di Al-Quran kami juga ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di tempat Anda, Matius 15 nomor 24. Terus Matius 10 nomor 5 dan 6. Tuh. Gak ada yang salah dengan Yesus itu, ajarannya. Cuma setelah Yesusnya diangkat, kacau. Ada yang ngaku rasul, ada ngaku nabi, ada kesaksian ini, ada kesaksian itu. Jadi gado-gado setelah Yesusnya diangkat. Itulah salahnya di situ. Gitu Bang, itu yang membuat kita berbeda. Kalau Islam dengan ajaran Yesusnya, itu nggak ada bertentangan, nggak ada. Ya itu saja yang mau kutanyakan, Ustaz. Silahkan Anda kalau mau bertanya apa lagi, silahkan gitu Bang. Ya. Atau Anda mau tahu ajaran yang betul menurut para nabi? Mau nggak Abang buka satu-satu saya jelasin? Kita pegang dulu ya. Tadi dari 3 masa Nabi Musa, masa Yesus, dan masa Al-Quran Nabi Muhammad, Tuhan tidak dapat dilihat ya. Oke? Iya. Tuhannya para nabi itu dulu kunci. Berarti Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Baik, kita kunci itu dulu. Sekarang kita bahas ritual yang benar menurut para nabi. Bagaimana para nabi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan tadi. Oke? Nah, terus? Coba Anda buka. Di dalam Kejadian 20